Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian atau tadabbur kita yang pada saat ini memasuki surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayatnya 16 sampai dengan ayat 23. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala perbuatan baik kita dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Pada hari ini kita telah memasuki puasa yang ke-24. Artinya nanti malam itu adalah malam yang ke-25, yaitu malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan yang ketiga, yang di dalamnya akan turun Lailatul Qadar, malam yang agung, yang keagungannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tentu saja siang ini adalah siang yang ke-24, merupakan siang atau hari yang ketiga pada hari ganep pada 10 terakhir bulan Ramadan, yang sangat mungkin pada siang atau hari ini turun yang namanya Yaumul Qadar, hari yang agung, yang keagungannya lebih baik daripada 1000 hari. Saudara-saudara, semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ataupun Yaumul Qadar. Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 14 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah, memberikan rezeki yang berlimpah ruah, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 14 Maret ini. Saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada rakyat Republik Islam Iran yang menjadi korban keganasan para agresor yang menyerang negara Republik Islam Iran, yang di dalamnya juga
seorang pemimpin negara Republik Islam Iran itu juga gugur menjadi syuhada dalam rangka mempertahankan, membela diri atas serangan para agresor pada negara, tanah air, dan bangsa Republik Islam Iran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahannya dan menerima semua amal kebaikannya, dan semoga Allah memberikan tempat di sisinya, dan juga kepada keluarga sanak saudaranya yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan, kesabaran, ketawakalan, dan keikhlasan yang pada hari ini korban jiwa telah mencapai lebih kurang 1.500 jiwa yang tidak berdosa menjadi korban serangan para agresor yang ganas itu. Baiklah saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bakadzalika anzalnahu ayatim bayyinatin wa annallaha yahdi man yuridun. Innalladzina amanu walladzina hadu wasobi'ina wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kasyirum minan nas wa kasyirun haqqo alaihil adzab wa man yuhinnillahu faman lahu min mu'arim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Subhanallah. Allahu Akbar. Hadani khosmani tazamu fi rabbihim walladina kafaru khuti'at lahum siyabum min nar yusabu min fawqi ru'usihimul
yusharu bihi ma fi butunihim bal julud walahum maqami'u min hadid kullama radu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa duku adabal kharik inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amiluz zalihati janatin tajri min tahtihal anharu yukhalluna fiha min asyawiru min dhahabil wa lu'lu walibasuhum fiha harir. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan demikianlah kami menurunkan tanda bukti yang terang, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'ah dan orang-orang Kristen dan orang-orang Majasi dan orang-orang musyrik pada hari kiamat Allah akan memutuskan di antara mereka. Sesungguhnya Allah itu saksi atas segala sesuatu. Apakah engkau tidak tahu bahwa kepada Allah bersujudlah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, dan matahari dan bulan dan bintang dan gunung dan pohon dan binatang dan kebanyakan manusia. Dan banyak pula yang harus mendapat siksaan. Dan barang siapa dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun dapat memberi kehormatan kepadanya. Sesungguhnya Allah itu mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Ini adalah dua golongan musuh yang bertengkar tentang Tuhan mereka. Mereka orang-orang yang kafir. Mereka mendapat pakaian yang dipotong-potong dari api. Air mendidih akan dituangkan di atas kepala mereka. Dengan air mendidih itu akan melelehkan apa yang ada dalam perut mereka. Demikian pula kulit mereka. Dan mereka akan mendapat cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana karena susah,
mereka dikembalikan lagi di dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang membakar. Dan sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan berbuat baik di taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang emas dan mutiara. Dan di sana mereka akan diberi pakaian sutera. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 16 sampai dengan ayat 23. Sekarang marilah kita mengikuti penjelasannya yang ini terdapat di dalam ayat 17. Ayat ini seringkali disalah tafsirkan karena mereka salah mengerti tentang dhamir atau kata ganti hu. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Ini mengandung arti bahwa beda-bedanya kepercayaan dalam agama tidaklah menyebabkan siksaan di dunia. Siksaan mengenai ini akan diputuskan di akhirat. Adapun yang menyebabkan siksaan di dunia ialah apabila mereka berbuat rusak dan melanggar batas dalam menjalankan perbuatan jahatnya. Kemudian penjelasan pada ayat 18, selesai membaca ayat ini segera diikuti dengan sujud. Lihatlah pada tafsir nomor 978 dan kita telah melakukan sujud itu sejenak tadi ketika selesai membaca ayat ini. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 19. Yang dimaksud dua golongan musuh ialah kaum mukmin dan kaum kafir. Hendaklah diingat bahwa dua golongan musuh yang mula-mula hanya bertengkar tentang Tuhan mereka kini berubah menjadi perkara yang berat, dan nasib dua golongan itu dalam pertempuran yang akan datang sudah diramalkan dengan terang bagi kaum kafir, diramalkan dalam ayat ayat 19 sampai dengan ayat 22 pada surat Al-Hajj, surat nomor 22 ini. Dan bagi kaum mukmin diramalkan di dalam ayat 23 dan ayat 24 surat Al-Hajj, surat 22 ini. Kita lanjutkan penjelasan pada ayat 21. Cambuk besi artinya kalah.
kata komaahu yang dari akar kata itu digubah menjadi magma, artinya cambuk. Adapun artinya ia mengalahkan dia dan menaklukkan dia. Kita lanjutkan penjelasan ayat 22. Kata mingamin karena susah itu merupakan penjelasan dari kata minha, dari sana. Dengan demikian menjelaskan sifat siksaan yang diuraikan dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Kesusahan itulah yang senantiasa membakar jiwa mereka dan melelehkannya. Penjelasan pada ayat 23. Peristiwa berikut ini yang diriwayatkan oleh Baihaqi menjelaskan bahwa para sahabat mengartikan ramalan yang diuraikan di dalam ayat ini dengan arti yang lain sebagai berikut. Gelang-gelang milik Kisra, Raja Persia, diserahkan kepada Sayyidina Umar dan beliau menyuruh Suraqah bin Malik supaya memakai gelang itu dan ia mengucapkan alhamdulillah. Adapun alasan Sayyidina Umar menyuruh Suraqah memakai gelang emas itu diriwayatkan oleh Baihaqi dalam riwayat hadis yang lain, yang menurut hadis itu Nabi suci Muhammad SAW bersabda kepada Suraqah sebagai berikut, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai gelangnya Raja Kisra? Kasohisul Kubro, jilid Romawi 2 halaman 113. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.